Halo, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Erlang Wijaya dengan NIM 2222054. Saya akan menjelaskan tugas yang itu latihan susulan IoT, yaitu menjelaskan 10 sensor. Baik, saya akan langsung mulai saja. Eh, Berikut yang pertama adalah DHT22. DHT22 ini adalah dia itu sensor suhu dan kelembapan. Nah, seperti yang ada di deskripsi, dia ini mengukur suhu dan kelembapan udara. Berbeda dari DHT11 dan yang lebih murah itu, DHT22 memiliki akurasi yang lebih tinggi, namun tetap ada delay dan jangkauan pengukuran yang lebih luas. Suhu yang bisa diukur itu sekitar di bawah, antara minus 40 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Namun kita tidak bisa menghilangkan delay dari sensor ini. Tidak mungkin kita langsung menaikkan suhu dan sensor ini langsung mendeteksi. Pasti akan ada delay antara suhu yang sebenarnya dengan penangkapan suhu yang diambil oleh sensor. Kedua adalah HCSR04. Ini adalah sensor ultrasonik jarak. Ini adalah sensor ultrasonik yang dapat mengukur jarak dari 2 cm hingga 400 cm. Dengan presisi yang baik, sensor ini bekerja dengan melancarkan gelombang suara ultrasonik dan mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang tersebut agar kembali ke sensornya. Jadi mengukur jarak menggunakan gelombang, ketika gelombang tersebut terpantulkan dan mencapai sensor, maka begitulah cara sensor mengetahui jarak yang bisa diambil. Oke. Yang kedua adalah BMP180. Ini adalah sensor tekanan barometrik. BMP180 ini adalah sensor tekanan barometrik yang dirancang untuk mengukur tekanan udara dalam satuan Pascal. Jadi dengan rentang pengukuran antara 300 hingga 1100 HPA, sensor ini ideal untuk mendeteksi perubahan tekanan atmosfer. Sensor ini sering dipakai pada aplikasi ketinggian atau altimeter dalam perangkat seperti drone atau GPS. Yang keempat adalah MQ2, yaitu sensor gas. MQ2 ini seperti ada pada gambar. MQ2 adalah sensor yang mendeteksi berbagai jenis gas seperti gas LPG, hidrogen, metana, karbon monoksida, dan alkohol. Sensor ini juga menggunakan elemen pemanas yang memungkinkan gas-gas terdeteksi melalui perubahan resistansi material yang sensitif dalam keamanan rumah. Contoh, MQ2 sering dipakai untuk mendeteksi kebocoran gas berbahaya seperti LPG dan karbon monoksida. Oke, berikut nomor 5 adalah KY024, sensor magnetic Hall. Sensor KY024 menggunakan efek Hall untuk mendeteksi medan magnet. Efek Hall terjadi ketika medan magnet mempengaruhi aliran listrik, aliran arus dalam konduktor, menghasilkan tegangan transversal. KY024 sering digunakan untuk mendeteksi kehadiran magnet, memonitor putaran monitor, atau menghitung kecepatan roda. Lanjut. BH1750 atau sensor cahaya. BH1750 ini adalah sensor digital yang mengukur intensitas cahaya dalam satuan lux. Mulai dari 1 lux hingga 65.535 lux. Sensor ini memiliki antarmuka I2C yang memudahkan integrasi dalam berbagai microcontroller. Aplikasinya meliputi perangkat yang menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis seperti pada ponsel atau laptop. Yang ketujuh adalah BME280. Ini adalah sensor suhu tekanan dan kelembapan. Ini mirip-mirip dengan DHT22 karena dia itu sensor suhu. Namun ini adalah multifungsi, mengukur suhu, tekanan biometrik dan kelembapan udara. Suhunya dapat diukur dari minus 40 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius. Untuk 85 derajat Celcius itu lebih tinggi dibandingkan dengan DHT22 yang hanya 80 derajat Celcius. Kelembapannya dari 0% hingga 100% dan tekanannya 300 hingga 1100 HPA. Dengan kemampuan ini, BME280 sering digunakan dalam aplikasi cuaca pintar dan perangkat IoT yang memerlukan data lingkungan yang lebih rinci. Lanjut adalah nomor 8. MPU 6080, sensor giroskop dan akselerometer. MPU 6080 adalah sensor 6 sumbu yang menggunakan akselerometer 3 sumbu dan giroskop 3 sumbu. Kalau kalian tahu giroskop itu biasa digunakan untuk menstabilkan sesuatu perangkat. Seperti yang ada pada smartphone sekarang itu untuk menstabilkan kamera kadang digunakan dan juga untuk menggunakan kompas itu menggunakan giroskop. Jadi
Akselerometer mengukur percepatan linear, sementara giroskop mengukur kecepatan sudut, yang membuatnya ideal untuk mendeteksi orientasi dan gerakan. Ya, lanjut 9 TGS 2600. Sensor gas udara bersih. TGS 2600 adalah sensor yang mendeteksi kualitas udara dengan cara mendeteksi konsentrasi gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida, hidrogen, metana, dan senyawa. Ini hampir mirip dengan sensor sebelumnya yang mendeteksi gas LPG. Namun, sensor ini sangat sensitif terhadap perubahan kecil dalam kualitas udara yang dapat mendeteksi polutan udara sehingga konsentrasi dalam konsentrasi rendah. Aplikasi utamanya ada di sistem pemantauan kualitas udara di dalam ruangan, seperti air purifier pintar. Oke, lanjut adalah TCS 3200, sensor warna. TCS 3200 adalah sensor yang bisa mendeteksi warna berdasarkan spektrum RGB, yaitu merah, hijau, biru, red, green, blue. Ia bekerja dengan memancarkan cahaya ke objek, lalu mengukur intensitas cahaya yang dipantulkan di tiga kanal warna tersebut. Digunakan dalam aplikasi sorting objek di industri atau perangkat yang mengenali warna. Sensor ini sangat cocok untuk proyek-proyek yang memerlukan pengenalan warna secara otomatis. Ada juga sensor TCS 3200 yang mirip seperti ini. Dia memiliki board yang berwarna biru dengan ada sedikit lingkaran di tengahnya. Namun, ada juga yang mengatakan kalau itu adalah TCS 230. Baik, cukup sekian presentasi saya mengenai alat-alat sensor yang merupakan latihan susulan. Eh, Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.